Assalamualaikum, selamat pagi buat teman-teman yang ada di sana semua. Yang hari ini kayaknya cerah ya, cerah dan ingin berkarya. Di era sekarang ini banyak sekali yang ingin menjadi YouTuber tapi tidak tahu caranya. Saya sendiri untuk di konten ini masih sangat pemula ya, Telur. Jadi masih sangat-sangat pemula. Saya punya dua konten, yang satu sudah monet, yang satu sudah dalam posisi lagi perjalanan menuju monet. Apa saja sih yang harus disiapkan ketika kita ingin menjadi YouTuber pemula? Ini adalah kiat-kiat dari saya, Dulur. Jadi bisa diikuti, bisa tidak. Tapi yang paling jelas ini yang saya lakukan sampai akhirnya bisa monetisasi salah satu channel YouTube saya. Simak terus ya videonya, Dulur. Kali ini akan kita angkat materi 5 cara kita menjadi YouTuber pemula. Apa saja yang harus disiapkan? Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi konten kreator atau YouTuber pemula, itu kita jangan terlalu berpikir bahwa YouTube itu harus punya alat-alat yang canggih. Ya kalau golongan Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Ria Ricis, Pak Imbong itu memang sudah dananya ada dan dia sudah punya fans tersendiri tuh. Jadi mereka bisa dengan mudah menggait subscriber, menggait jam tayang, bahkan menggait view sampai jutaan. Itu mereka sudah bisa, walaupun dari awal mereka pakai alat sederhana pun pasti bisa. Karena mereka sudah punya nama, mereka sudah punya ketenaran. Tetapi buat kita yang YouTube pemula, itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah tekad, Dulur. Ya, tekad, yakin bahwa kita juga bisa mengikuti langkah-langkah mereka yang sudah sukses duluan di YouTube. Apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama adalah siapkan HP. Nah, maksudnya HP di sini adalah siapkan HP atau perangkat apapun yang bisa digunakan untuk merekam dengan kualitas gambar yang bagus. Bagus di sini relatif ya, Dulu. Yang penting ketika nanti di upload itu pixelnya tidak pecah. Ya, kemudian kita bisa tahu resolusinya seperti apa. Itu ya, Dulur, jangan takut memulai. Jadi siapkan HP. Kalau sudah punya HP, nah maka kita sudah punya satu alat untuk bisa kita jadikan sebagai modal menjadi YouTuber pemula. Langkah yang kedua adalah kita harus tahu dulu jenis konten atau materi apa yang akan kita upload menjadi ciri khas channel kita. Itu harus ya, Dulur. Jadi memang banyak sih yang channelnya masih campur-campur, dan itu di aturan YouTube akan sangat sulit mencapai algoritma YouTube yang bagus. Jadi paling tidak perhatikan kalau kita ingin membuat konten itu adalah sesuai dengan minat kita, sesuai dengan hobi kita, sesuai dengan kemampuan kita, kebisaan kita atau skill kita. Itu yang kita angkat, Dulur. Jangan terlalu cari yang sulit-sulit, cari aja yang mudah yang ada di sekeliling kita. Tapi itu adalah menjadi satu konten yang rutin, satu konten yang niche-nya sama. Kalau bosone YouTube, niche ya, satu jenis yang sama. Nah, itu akan mempermudah kita untuk mencapai algoritma YouTube dan akan menyebarluaskan konten kita atau video kita ke pemirsa yang lain. Yang ketiga, ketika sudah siap ya, ketika sudah siap ada HP-nya, sudah membuat rekaman, kemudian kita juga sudah memilih kontennya, ya, membuat videonya. Nah, sekarang yang penting adalah kita harus punya channel YouTube-nya. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu biasanya di aplikasi atau di HP kita sudah terbawa di HP ya, aplikasi YouTube. Nah, itu kita daftar di situ, kita login, kita masukkan sesuai dengan email, dan kita buat channel YouTube kita. Ya, channel YouTube tidak perlu harus nama. Jadi bisa jadi channel YouTube yang ABCD atau yang lucu-lucu atau yang sesuai dengan tema kita. Misalkan pemancing, bisa pakai angler belakangnya, atau fisherman atau pemancing ya. Atau apapun lah. Yang penting itu memiliki ciri khas dari apa yang akan kita sampaikan ke penonton setia kita nantinya. Dan akan menjadi brand kita sehingga mudah diingat oleh para pemirsa YouTube kita.
Nah, yang keempat ini adalah setelah kita buat channel YouTube, itu kita usahakan video jangan diupload lebih dulu ya, teman. Jangan terlebih dahulu diupload sebelum kita mendandani ya, memperbaiki atau mengedit ya, menyunting video kita. Jadi ada sih memang video-video yang tanpa editan pun langsung di-upload, tetapi alangkah lebih baiknya kita bisa menambah thumbnail, kemudian kita bisa menambah deskripsinya, kita bisa menambah apa ya, tag ya, apa sih materi kita ini sesuai dengan tag yang seperti apa ya. Kemudian juga end screen ya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan untuk pengeditan, termasuk di videonya sendiri. Maka dari itu jika kita memang menggunakan handphone, itu kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi editor ya, editing video. Bisa Canva, bisa KineMaster, bisa Capcut ya. Banyak banget sekarang dulu. Jadi banyak sekali yang disediakan di Play Store maupun di iOS ya. Jadi kita bisa mendownload tersebut, aplikasi-aplikasi tersebut, agar bisa kita jadikan sebagai aplikasi editing untuk video yang akan kita upload ke YouTube channel kita. Kelima adalah bagaimana caranya kita bisa memulai menjadi YouTuber pemula adalah unggah video secara rutin, upload videomu secara rutin. Nah, kalau bisa untuk pertama-tama sampai nanti monet adalah hampir tiap hari. Kalau bisa setiap hari tidak apa-apa. Materi apapun, nggak perlu materi harus disetting dulu kanan kiri. Asal tadi sesuai dengan poin yang nomor 2, tentukan jenis konten kita. Apapun itu, misalkan mancing nih, sekarang tidak mancing di kolam atau di sungai atau di mana, tapi kita bisa mengenalkan ini loh alat pancing saya, lah kan macam-macam. Jadi banyak hal yang bisa kita gali dari video kita sebelum video kita upload. Nah, setelah kita upload, usahakan uploadan itu semakin sering, maka algoritma YouTube akan membuat konten kita itu atau video kita disebarluaskan ke lebih banyak orang. Jadi nanti di YouTube Creator Studio itu akan muncul tampilan di mana kita bisa melihat apa sih yang direkomendasikan YouTube, berapa persen YouTube merekomendasikan video kita. Nah, jadi banyak hal yang harus kita pelajari tentang per-YouTubean ini. Sulit memang ya, tidak semudah mereka-mereka sudah memang punya nama dulu. Jadi bagaimana kita memulai, bagaimana saya memulai menjadi YouTuber pemula, itu tidak segampang yang kita bayangkan. Mendapatkan uang $1 itu waduh, susahnya minta ampun. Apalagi perjuangan dari awal sekarang dengan persyaratan YouTube yang harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, itu juga harus perjuangan yang butuh ekstra dan butuh konsisten dulu. Ya, jadi itu untuk video pertama saya di channel yang baru ini tentang bagaimana caranya kita menjadi seorang YouTuber. Ya, alat apa yang akan kita gunakan, konten apa yang akan kita buat, dan carilah nama untuk channel YouTube kita yang menarik sebagai branding kita. Jadi dulur, jangan lupa kalau suka dengan channel ini, subscribe ke channel Pintero. Pintero ya. Saya punya 2 channel yang lain, yang satu Sohib Makan dan yang satu Mas Bro Diki ya. Yang Mas Bro Diki sudah monetisasi. Saya ingin membagi ilmu ini kepada semuanya agar semuanya bisa menjadi inspirasi, menambah informasi serta wawasan bagi dulur-dulur semua, teman-teman semua yang ingin menjadi YouTuber. Menjadi YouTuber itu gampang dan terbuka untuk siapa saja, tidak perlu ijazah ya. Tapi memang perlu kesabaran, ketelatenan, skill ya. Skill itu kemampuan kita dalam mengedit dan mencari peluang mana yang layak untuk di-upload atau tidak ya. Itu ya dulur, teman-teman semua, matur nuwun telah mampir ke channelnya Pintero.